Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Teman-teman semua, mari kita ngaji Ikhya seperti biasa setiap malam Jumat, dan sebagaimana biasa kita akan memulai ngaji Ikhya ini dengan ritual membacakan dan menghadiahkan Al-Fatihah. Pertama tentu saja kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istrinya, keluarganya, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kepada para syuhada, para aulia, para ulama, para muallifin, mujtahidin, dan khususnya kepada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kepada Al-Junaid Al-Baghdadi, kepada Imam Abu Yazid Al-Bistami, Al-Jili, Al-Hallaj, dan Syekhul Akbar Muhyiddin Ibn Arabi, dan kepada para wali songo yang menyebarkan Islam di Nusantara dan juga di Jawa, para ulama pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama dan Jam'iyah Islam yang lain, para pendiri negara kita, para pendiri pondok-pondok pesantren, dan tentu saja kita hadiahkan Al-Fatihah kepada para orang-orang tua kita, para guru-guru kita, teman-teman kita, dan khususnya saya minta hadiah Al-Fatihah dihadiahkan untuk ayah saya Ki Abdullah Rifai, ibu saya Ibu Nyai Salamah dan Ibu Nyai Fatmah, dan juga kepada kita hadiahkan Al-Fatihah kepada para kiai-kiai kita yang wafat dalam beberapa minggu terakhir ini. Dan saya minta hadiah Al-Fatihah juga untuk adik ipar saya, adik iparnya Mbak Admin, Gus Reza di Tuban, yang sekarang sedang dirawat karena COVID di rumah sakit di Tuban. Juga kita mintakan hadiah Al-Fatihah untuk kesembuhan ayah dan ibunya Kiai Akram, ya, yang membantu teman-teman dengan teks ngaji Ikhya, setiap ngaji Ikhya maupun Mishkat, ya. Semoga ayah dan ibunya Kiai Akram segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hadiah Al-Fatihah kita hadiahkan kepada teman saya Kiai Nurul Huda yang sekarang juga masih dirawat di rumah sakit. Semoga segera sembuh. Dan juga istrinya Mas Bewo, juga Mas Rendra di mana Cilegon, ya, juga sedang sakit karena COVID. Semoga semuanya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita semua dihindarkan dari pandemi ini. Kita, keluarga kita, teman-teman kita semuanya, guru-guru kita, dan semoga Allah memberikan kekuatan kepada pemimpin kita di Indonesia, terutama Pak Jokowi, untuk bisa segera menuntaskan dan mengatasi masalah pandemi di negeri ini. Mari kita bacakan Al-Fatihah lahum jami'an. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Rabbi yassir wa a'in. Saya malam ini ngaji Ikhya memakai baju yang agak tidak biasa. Saya menggunakan ini kaos santri online Ghazalia College yang barusan dibikin oleh Mas Abdul Ghafir dari Purbalingga. Ini
dia bikin kaos ini saya pakai untuk menghormati kerja keras Mas Ghafir dan kawan-kawan di Purbalingga. Teman-teman nanti kalau kepingin mesan kaos ini silahkan melalui akunnya Mas Ghafir. Nanti Mas Ghafir katanya akan segera merilis kaos ini lewat akun Facebooknya. Ini kaos untuk santri online ngaji Ihya dan ngaji Mishkat ya. Baik, kita ngaji Ihya sekarang halaman 549. Juz kelima edisi Darul Minhaj ya. Kita berbicara mengenai dosa atau afat penyakit mulut yang ke-16, yaitu provokasi atau adu domba ya. Adu domba, an-namimah ya, an-namimah itu. Nah, kita sampai kepada waqala alaihi salatu wassalam ya. Halaman 549 paragraf ketiga ya. Wa qala alaihi salatu wassalamu ala ukhbirukum bisyirarikum ya. Ini ngaji Ihya ini memang tepat setelah ngaji Mishkatul Anwar ya. Jadi Mishkatul Anwar itu bikin ngeluh, tapi kalau Ihya ini bikin kita asik ya. Meskipun ini ajarannya agak galak ini yang akan kita baca ini ya, tentang provokasi adu domba ya. Tapi intinya adalah begini teman-teman ya. Jadi di dalam ajaran atau di dalam warisan para ulama kita dulu itu ada dua jenis hikmah. Hikmah itu kebijaksanaan ya. Ada hikmah itu kebijaksanaan, dan dalam Al-Quran dikatakan waman yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Orang itu yang dianugerahi hikmah oleh Allah itu sama dengan atau berarti orang itu dapat anugerah yang besar. Jadi hikmah itu dipuji dalam Al-Quran ya. Nah, di dalam tradisi keulamaan kita dari zaman dahulu, termasuk pada zaman Al-Ghazali ini, abad ke-9, 10, 11 Masehi ya, itu dikenal dua jenis hikmah ya, dua kebijaksanaan. Yang pertama adalah hikmah nazariyah ya, hikmah yang sifatnya itu teori ya, atau sifatnya itu konsep, gagasan ya. Ada hikmah itu yang sifatnya itu amaliyah atau praktis, terapan ya. Nah, kitab Mishkatul Anwar yang kita kaji setiap malam Rabu ya, itu adalah hikmah nazariyah ya, hikmah yang sifatnya itu di dalam pikiran ya. Jadi memang difikirkan, kita diajak untuk merenung, berefleksi ya. Nah, kalau kitab Ihya itu kita belajar hikmah amaliyah, hikmah yang tujuan akhirnya adalah bertindak. Jadi ajaran tentang misalnya penyakit mulut ini ya, afatul lisan itu bukan tujuannya dipelajari seperti ini dengan ngaji itu selesai, itu enggak ya. Ngaji itu hanya satu tahap itu. Nah, tahap yang paling penting itu adalah setelah ngaji, yaitu apa? Diamalkan. Namanya saja hikmah amaliyah atau kebijaksanaan yang sifatnya itu praktis ya. Memang harus diamalkan. Nah, kalau hikmah nazariyah, hikmah yang bersifat fikiran ya, di fikiran ya. Nah, tetapi dua hikmah ini itu saling melengkapi ya. Dua hikmah ini saling melengkapi. Jadi hikmah nazariyah penting, hikmah amaliyah penting. Tetapi kalau untuk kebutuhan umum, yang paling penting itu hikmah amaliyah. Karena tujuan orang beragama itu kan bertindak yang benar, ya. Bertindak yang sesuai dengan hukum moral. Supaya apa? Ya supaya kita ini membuat orang lain jadi senang, jadi enak hidupnya, karena kita nggak mengganggu orang, dan kita juga hidup kita bermanfaat itu. Nah, itu harus tindakan itu. Nah, kalau jenengan masih kepingin menyempurnakan diri ya, nah itu disempurnakan dengan hikmah nazariyah. Jadi makanya ngaji Mishkat dan ngaji Ihya itu sebetulnya satu paket, hikmah nazariyah, hikmah amaliyah ya.
Nah, kalau ngaji dua-duanya sempurna itu, ya, sempurna banget ya. Hikmah nadhariyah itu ngajari kita untuk memahami kahanan, wujud ini loh ya, wujud ini. Wujud kita itu janjane piye to? Kenapa kita kok ada di dunia ini? Tujuannya apa? Jadi direnungkan. Nah, setelah kita renungkan begitu, nggak cukup merenung saja, kita juga harus bertindak. Nah, itulah kitab Ihya di situ. Nah, umumnya atau ada orang-orang itu yang sukanya hanya hikmah nadhariyah, tapi tidak mau hikmah amaliyah, ya. Karena dianggap hikmah yang amaliyah ini sekedar akhlak saja. Itu salah itu. Ya. Kalau bagi saya justru yang paling penting itu, terutama kalau untuk orang umum ya, itu ya hikmah amaliyah ini. Karena kehidupan sosial itu menjadi baik ya, menjadi beradab, itu ya karena hikmah amaliyah ini, karena kitab Ihya ini. Ya. Kalau hikmah nadhariyah itu pelengkap ya, pelengkap. Tapi penting itu. Nah, sekarang kita belajar tentang ini, tentang penyakit mulut yang namanya an-namimah. Nah, ini sekali lagi saya ingatkan ya, dan juga ini peringatan untuk diri saya sendiri juga. Ngaji hikmah amaliyah, hikmah atau kebijaksanaan yang amali, itu tujuannya untuk diamalkan. Kalaupun kita tidak bisa mengamalkan sepenuhnya, ya sebagian. Kalaupun tidak bisa sama sekali, minimal kita itu punya niat untuk ngamalin. Minimal itu, saya kepengen ngamalkan ajaran ini. Entah kapan, pokoknya kepengen itu. Nah, kalau itu pun nggak bisa, ya, kalaupun itu nggak bisa, itu minimal lagi di bawahnya itu adalah jenengan menyadari bahwa apa yang sampean lakukan itu salah. Misalnya namimah ini, jenengan nggak bisa meninggalkan namimah sama sekali. Nah, tapi minimal kalau masih belum bisa sama sekali meninggalkan atau belum bisa berniat atau bertekad untuk meninggalkan ini, ya minimal sampean tahu namimah ini nggak baik. Kalau dalam diri kita itu masih ada kesadaran seperti itu, kesadaran bahwa tindakan saya ini sebetulnya salah. Memang saya nggak bisa meninggalkan, tapi saya tahu ini salah. Nah itu, kalau manusia itu punya itu saja, bahwa ini salah, itu sebetulnya itu cahaya Tuhan, itu cahaya yang suatu saat itu pasti nanti akan membawa orang itu kembali kepada jalan kebenaran. Entah kapan, asal masih ada itu. Nah, yang problem adalah kalau orang sudah tidak punya itu, bahwa dia melakukan sesuatu yang salah, tapi dia tidak ngerti atau tidak mengakui itu salah, udah itu gelap itu. Itu sudah namanya listrik mati, udah selesai, gelap, ya, gelap itu namanya. Jadi minimal kita ngaji Ihya seperti ini, namimah ini kita ngerti, ingat kembali, oh ini salah ya. Setelah itu saya akan mencoba untuk mengamalkan ini. Kalau nggak bisa 10 ya 9 ya 8, 7, 6 terus begitu. Jadi gradual ya. Waqala dan berkata alaihi salatu wassalamu, kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, kata kanjeng Nabi, sabda kanjeng Nabi, ala ukhbirukum bisyirarikum. Tidakkah akan memberi tahu aku kepada kalian ya, bisyirarikum, tentang orang yang paling jelek di antara kalian. Mau nggak kamu saya kasih tahu ya? Qalu, menjawab para sahabat, bala. Oke, nggih kanjeng Nabi. Qala, bersabda kanjeng Nabi, al-masya'una bin namimati. Orang yang paling jelek itu adalah al-masya'una bin namimati. Orang yang wirawiri kemana-mana ya, bin namimati, dengan mengadu domba, jalan ke sana kemari untuk mengadu domba. Al-mufsiduna bainal ahibbati, yang merusak di antara orang-orang yang saling mencintai, saling bersahabat itu ya. Al-baghuna, orang-orang yang mencari-cari itu. Lil buro'ai, kepada orang-orang yang sebetulnya nggak bersalah ya. Al-anata, kesalahan. Orang innocent, nggak salah, dicari-cari kesalahannya ya. Nah ini orang-orang yang jelek menurut agama ini.
Dan ini juga bukan hanya jelek menurut agama, juga menurut adab sosial pergaulan masyarakat pada umumnya, ya ini jelek ya. Jenengan nggak usah percaya agama itu tahu ini jelek ya. Wa qala Abu Dzarrin, dan berkata Abu Dzarrin, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asyada ala muslimin kalimatan liyashinahu biha bighairi haqqin syanahullahu biha finnari yaumal qiyamah. Man asyada, barang siapa menyiar-nyiarkan ya, mengumumkan, menge-share ya, ala muslimin, terhadap orang muslim, ya tidak hanya orang muslim, kepada siapapun ya, kepada manusia pada dasarnya ya, kalimatan, suatu kalimat, liyashinahu biha, untuk mencela ya orang ini kepada muslim ini, biha, dengan kalimat itu, bighairi haqqin, dengan tidak benar, ya nggak bersalah, tapi dengan sebarkan suatu berita bohong mengenai orang itu, maka sya'nahu, akan mencela, akan mencacat kepada orang ini Allah biha, karena kalimah, karena apa itu, fitnah tadi itu, finnari, di neraka, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Inilah orang yang apa ya, orang yang mencari kesalahan dan cacat orang lain ya, nanti di hari akhirat, di hari kiamat akan dibalas, dicacatkan oleh Allah di api neraka itu ya. Wa qala, dan berkata Abu Darda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajulin, siapapun orang, asya'a, yang menyiarkan, ala rajulin, terhadap laki-laki ya, dan juga perempuan ya, kalimatan, suatu kalimah, wahua, sementara orang ini, minha, dari kalimah ini, dari berita bohong ini, bariun, itu bebas, itu tidak bersalah maksudnya, liyashina, supaya mencela rajul tadi itu, kepada temannya itu, biha, dengan kalimah tadi, fid dunya, di dunia. Ini hadis maknanya hampir sama dengan hadisnya Abu Dzarrin di atas ya. Kana haqqon, maka berhaklah, maka benarlah, Allahi, kepada Allah, an yudhiba, untuk meleburkan, untuk meleburkan Allahu, kepada orang ini, biha, dengan kalimah tadi itu, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, finnari, di neraka ya. Wa qala, dan berkata Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida ala muslimin syahadatan laisa laha bi ahlin. Man, barang siapa, syahida, yang menyaksikan atau memberi kesaksian orang ini, ala muslimin, kepada seorang muslim, maksudnya kepada siapa saja ya, syahadatan, kesaksian, laisa, yang tidak ada, orang yang menjadi sasaran kesaksian tadi itu, muslim tadi itu, lah, kepada syahadah, bi ahlin, itu berhak. Artinya jenengan memberikan kesaksian bohong, kesaksian ABC terhadap orang lain, sementara orang lain ini nggak melakukan tindakan yang sampean katakan itu, maka falyatabawwa maq'adahu, maka hendaklah mengambil tempat duduk orang ini, maq'adahu, tempat duduknya orang ini, minan nari, di neraka tadi, atau dari neraka ya. Wa yuqalu, dan dikatakan, inna thulutsa adzabil qabri, sesungguhnya sepertiga dari siksa kubur itu, minan namimati, dari provokasi, dari adu domba itu ya. Nah ini, jadi intinya hadis tadi ini bercerita mengenai tindakan namimah, itu ada ancaman siksaannya itu ya. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih kita berbuat baik begini harus diancam dengan api neraka itu ya? Kan kita bisa pakai nalar biasa itu. Kita kan tahu namimah atau provokasi itu jelek ya. Kan nggak usah diancam-ancam pakai neraka segala itu. Kok beragama kok kayak apa ya, anak kecil pakai ancaman gitu ya. Ya, saya nggak tahu jawabannya secara memuaskan ya, tapi intinya itu kan begini, di dalam agama itu, atau Allah itu kan punya
hukum yang berlaku ya. Orang yang berbuat baik diganjar, orang yang berbuat jelek akan diberikan balasan, akan dihukum gitu ya. Jadi ya samalah seperti di dunia ini ada reward and punishment, ada sanksi, tapi juga ada reward, ada pahala ya. Ada ada sesuatu yang membuat orang itu terdorong berbuat kebaikan dan menghindari kejelekan. Nah, hukum seperti ini juga berlaku nanti di hari kemudian juga ya. Jadi Allah itu punya hukum semacam ini, sebagaimana Allah itu punya hukum yang berlaku di dalam alam fisik berupa hukum-hukum alam, di dalam alam moral ya, di dalam kehidupan moral. Apa itu moral? Moral itu tindakan manusia yang penuh dengan kesadaran ya. Bukan tindakan binatang yang tidak punya kesadaran. Tindakan binatang itu bukan tindakan moral ya. Nah, tindakan manusia itu tindakan moral ya. Karena manusia bertindak itu atas kebebasan yang diberikan oleh Allah kepada dia ya. Karena itu dia punya nilai moral. Nah, di dalam wilayah moral ini itu ada hukum juga, yang baik diganjar, yang jelek dihukum. Itu berlaku di dunia maupun di akhirat itu ya. Karena hidup itu ya kalau tanpa hukum ini ya nggak bisa. Ya. Jadi kita pahami tentang siksa neraka segala macam dalam konteks ini. Jadi kalau berbuat baik ada balasannya, ada berbuat jelek juga ada balasannya itu. Nah, namimah itu ada konsekuensinya. Jadi jenengan itu ini kalau bagi saya karena ini kan era ketika banyak orang itu mempertanyakan ya banyak hal dalam agama. Ya, tadi itu termasuk kenapa kok orang beragama itu berbuat kebaikan harus diancam-ancam dengan neraka itu. Nah, ya agama itu kan berkomunikasi dengan banyak orang ya. Ada orang yang awam dan ini jumlahnya paling banyak. Ada orang yang yang cerdas, yang intelektual dan segala macam. Ya kalau orang yang sudah punya kesadaran tinggi tidak perlu ancaman-ancaman semacam ini. Tapi kan tidak semua orang sama. Jadi agama ini kan sebetulnya ajaran moral yang berlaku untuk orang umum ya. Nah kalau sampean kepingin belajar agama Islam yang tidak isinya tidak ancaman api neraka dan segala macam ya ada levelnya sendiri. Dengan bisa belajar kitab Al-Ghazali yang seperti Mishkatul Anwar kan tidak ada bicara soal neraka atau surga ya kan. Jadi semuanya ada tempatnya ya. Kalau jenengan belajar agama pada tingkat yang awal ya itu berbicara mengenai moral dan di situ ada ancaman, ada pahala ya. Nanti kalau bicara agama pada level yang jauh lebih tinggi, misalnya seperti agama dalam pemahaman para sufi-sufi seperti Rabi'ah Adawiyah misalnya, nggak ada itu, bukan nggak ada, tapi pembicaraan soal ancaman dan segala macam itu tidak terlalu dominan. Kenapa ya? Karena orang yang sudah sampai ke level itu mau berbuat kebaikan itu dengan kesadaran yang sudah tinggi. Jadi nggak perlu diancam sudah mau itu. Tapi kan manusia itu levelnya beda-beda ya. Dan kitab Ihya ini kitab yang memenuhi kebutuhan siapa saja ya. Yang awam bisa juga belajar Ihya ya. Yang kelas menengah juga bisa, yang kelas elit juga bisa. Jadi ini kitab yang berlaku untuk semua kalangan sebetulnya. Wa ani bin Umar, dan dikisahkan diriwayatkan dari Ibnu Umar Nabi dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ta'ala ini hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar ini isinya adalah ini, innallaha ta'ala. Sesungguhnya Allah Ta'ala lamma khalaqal jannata, ketika menciptakan Allah ini surga, qala berkata Allah laha kepada surga ini, takallami ya, takallami, berbicaralah engkau wahai surga ya.
Jadi surga itu memang bukan ciptaan yang seperti manusia bisa berbicara, tapi diminta oleh Allah berbicara. Ya kalau Allah menghendaki berbicara, semua hal bisa berbicara ya. Berbicaralah surga ya. Faqalat, maka berkata surga ini, Sa'ida man dakhalani. Bersa'ida, bahagialah ya. Beruntunglah man orang dakhalani yang akan masuk orang ini kepadaku. Faqala, maka bertanya lagi Allah al-jabbaru, Allah yang maha jabbar, yang maha perkasa ya, jalla jalalu, wa izzati wa jalali, demi kebesaranku dan wa jalali dan apa itu, dan keagunganku ya. La yaskunu fiki ya, tidak akan tinggal fiki di dalam diri kamu wahai surga, thamaniyatu nafarin, 8 kelompok minan nasi dari orang-orang. Ada 8 orang yang tidak akan masuk surga. Pertama, la yaskunu fiki mudminu khamrin, tidak akan tinggal fiki di dalam diri kamu mudminu khamrin, orang yang yang kecanduan minum arak ya. Wala musirrun ala zina, dan bukan juga tidak akan tinggal di surga orang yang selalu melakukan zina. Wala qattatun, dan juga bukan orang yang suka adu domba. Nah, qattat di sini adalah wahwa qattat itu an-namamu, tukang adu domba ya. Wala dayyuthun, dan juga bukan orang yang tidak punya dayyuth itu orang laki-laki yang tidak punya perasaan cemburu kepada istrinya, artinya istrinya dibiarkan saja ya. Biarkan saja, dia nggak punya rasa cemburu ya. Dan juga sebaliknya, atau perempuan tidak punya rasa cemburu, atau laki-laki tidak punya cemburu kepada pasangannya. Jadi kecemburuan itu merupakan sesuatu yang dalam agama ya, itu dipuji ya. Tentu saja bukan cemburu yang ekstrim ya, tapi kecemburuan itu adalah sesuatu yang baik, karena itu menunjukkan bahwa sampean itu peduli, care sebetulnya ya. Karena Allah itu kan digambarkan juga maha pencemburu juga. Allah itu digambarkan sebagai Tuhan yang maha pencemburu. Manusia sebagai makhluk yang punya unsur ketuhanan dalam dirinya, karena Allah menciptakan manusia itu dengan cara meniupkan nafasnya kepada manusia ya, seperti digambarkan dalam Al-Quran. Jadi dalam diri manusia ada unsur ketuhanan. Jadi kecemburuan kita, asal tidak ekstrim ya, kecemburuan yang wajar, itu bagian dari refleksi sifat-sifat ketuhanan dalam manusia itu ya. Nah, orang yang tidak punya rasa cemburu seperti ini, dia tidak berhak masuk surga. Wala syuratiyun, dan bukan juga tukang penjaga penguasa ya. Ya centeng atau bahasanya itu ya, dalam bahasa Inggris ada istilah sendiri itu. Lupa saya ya. Syuratiyun itu kalau bahasa sekarang, syuratiyun itu polisi ya, polisi. Tapi ini bukan polisi dalam pengertian sekarang. Syuratiyun itu adalah pasukan yang menjaga bagian menjaga gerbangnya raja, itu syuratiyun ya. Nah, kenapa disebut ini menarik sekali nih. Kenapa Kanjeng Nabi menyebut ini itu? Tadi pagi kan saya ketika woro-woro kitab Ihya kan saya ceritakan satu hadis dari kitab dari Sunan Ibnu Majah ya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin As ya. Kanjeng Nabi itu digambarkan sebagai orang yang tidak menyukai itu perilaku cara hidup orang-orang elit penguasa bangsawan pada zamannya. Nah, bangsawan pada zamannya Kanjeng Nabi dulu itu, bangsawan Persia, Romawi itu kan hidupnya mewah-mewah, kalau makan itu sambil nyender terus kayak pokoknya sombong lah ya.
Karena Kanjeng Nabi itu kalau dahar, kalau makan itu ya serius ya. Ngestokke itu, makan tuh ngestokke karena ini nikmat Allah di stokke. Bukan makan sambil sambil nyender itu loh di kursi Arab itu kan kursi bukan kayak kursi kita ini ya, kursinya itu kan kayak lesehan gitu. Terus duduknya nyender begini ambil makan itu. Kayak raja-raja Persia atau bangsawan-bangsawan Quraisy pada zaman Kanjeng Nabi juga begitu. Dan Kanjeng Nabi itu kan nggak suka itu semua. Kanjeng Nabi itu mengajarkan satu gaya hidup yang antitesis kepada itu semua. Makanya Kanjeng Nabi itu nggak suka kalau ada orang memakai baju sampai bajunya itu nyeret-nyeret, ya, ngelembreh itu. Apa ngelembreh itu ya? Nyeret-nyeret sampai nyaponi tanah itu loh. Karena itu sebetulnya itu gaya hidup orang bangsawan yang sombong gitu. Baju yang nyapu tanah itu kayak orang kalau memakai baju seperti itu ya, itu merasa gagah sekali, itu keren dan status sosialnya tinggi sekali. Nah Kanjeng Nabi kan nggak suka itu. Kanjeng Nabi itu bener-bener nggak suka itu semua. Ya. Makanya kalau ada orang rumahnya ada centengnya, ada penjaganya itu Kanjeng Nabi nggak suka itu. Nggak suka itu. Bener-bener nggak suka. Makanya penjaga penguasa seperti ini nggak akan masuk surga itu. Ya. Terus gimana kalau orang jadi centeng begini ya? Ya ini sebetulnya ini ngajarin supaya sampai jangan berprofesi seperti itu. Artinya jadi centengnya orang yang ya penguasa yang zalim ya, penguasa yang zalim gitu. Seperti yang terjadi pada masa Kanjeng Nabi dulu itu ya, itu Syurati itu. Wala mukhannatsun, dan bukan orang yang juga yang mukhannats ya, yang keperempuanan itu ya. Wala qati'ur rahimin, dan bukan juga orang yang memutus persaudaraan. Walalladzi yaqulu, dan juga tidak akan masuk surga orang yang mengatakan orang ini alayya ahdullahi illam af'al kadza wa kadza thumma lam yafi bihi. Alayya, terhadapku, ahdullahi, janji kepada Allah, illam af'al kadza wa kadza, jika tidak melakukan aku begini-begini ya. Kalau saya tidak melakukan ini saya akan akan punya tanggungan terhadap Allah ya. Jadi kayak mengucapkan kaul ya, kayak bersumpah itu. Setelah dia bersumpah begini, tsumma lam yafi, kemudian tidak memenuhi orang ini bihi dengan sumpahnya itu. Jadi ini kira-kira inilah 8 tindakan yang membuat orang itu tidak layak masuk surga ya. Nah, pokok pembicaraannya di sini adalah karena kita berbicara mengenai soal namimah, orang yang suka mengadu domba tidak berhak masuk surga itu ya. Warawa, dan meriwayatkan Ka'bul Ahbari, Ka'ab al-Ahbar ya. Ka'ab yang ini merupakan seorang rabai. Ini ceritanya menarik, Ka'ab al-Ahbar ini. Ka'ab al-Ahbar ini seorang Yahudi dulunya dari Yaman, karena ya di daerah Yaman itu banyak orang Yahudi dulu, karena dulu pernah ada satu kerajaan Yahudi di sana ya. Di tanah Yaman, kerajaan Himyar ya. Dan kita tahu tanah Yaman itu tanah penting sekali ya. Meskipun kita sedih sekarang ini Yaman jadi kacau balau karena perang itu ya, luar biasa tragedi kemanusiaan Yaman sekarang ini. Nah, Yaman itu tanah yang penting sekali ya. Sampai Kanjeng Nabi pernah bersabda, al-hikmatu yamaniyatun wal imanu yamaniyun ya. Iman itu dari Yaman dan kebijaksanaan itu juga dari Yaman ya. Al-imanu yamaniyun wal hikmatu yamaniyatun ya. Kenapa begitu? Karena orang Arab itu dulunya asal usulnya dari Yaman semua.
Jadi orang Arab itu dulunya tinggalnya di daerah selatan di Yaman, karena Yaman itu subur, daerahnya di pinggir pantai, curah hujan banyak, jadi subur lah ya, subur. Dan di situ tempat peradaban dulu, ada Ratu Sheba di situ ya. Artinya ada peradaban di sana. Nah, kemudian dalam perkembangannya kota Yaman ini, tanah Yaman ini ditinggalkan penduduknya karena pernah terjadi satu bencana alam di sana. Sehingga orang-orang Yaman ini melarikan diri ya, hijrah, meninggalkan tanahnya, pergi ke utara. Ke utara itu kemana? Ya, sebagian ada yang ke arah yang sekarang disebut dengan Hijaz, itu Makkah, Madinah ya. Mereka tinggal di Makkah ya, membangun menguri-nguri atau merawat peninggalan Nabi Ibrahim berupa Ka'bah ya. Sebagian ke Madinah, sebagian ke tanah-tanah di sekitar situ, sampai mereka pergi sampai ke utara, ke Syria ya, mendekati Palestina, ke daerah yang merupakan pengaruh kerajaan Romawi ya. Sebagian ada yang sampai ke Mesir ya, mungkin saya nggak tahu, tapi yang jelas sampai daerah Syams ya, sampai daerah Baghdad ya, Irak sekarang ini ya. Jadi mereka itu meninggalkan Yaman karena diaspora, karena konon ada bencana, yaitu bedahnya atau bedah itu bobolnya dam di daerah Yaman, sehingga mereka terpaksa meninggalkan negaranya itu. Nah, diaspora inilah yang kemudian menimbulkan atau memunculkan, melahirkan orang-orang Arab di Jazirah Arab sekarang ini. Tapi mereka itu dulunya itu dari Yaman. Jadi orang Arab itu ya leluhurnya di Yaman. Nah, ini Ka'bul Ahbar ini orang Yahudi yang tinggal di Yaman ya. Kemudian masuk Islam, tapi masuk Islamnya itu terlambat. Jadi dia ini hidup pada zaman Kanjeng Nabi, tapi waktu Kanjeng Nabi hidup dia belum masuk Islam. Begitu era Abu Bakar, wakila era Sayyidina Umar, baru masuk Islam. Dan dia masuk Islam sudah sepuh ya, udah sepuh itu. Ya lumayan sepuh lah ya. Jadi baru dia masuk Islam. Nah, Ka'bul Ahbar ini seorang rabai, orang yang ya ulama Yahudi. Artinya dia punya pengetahuan yang banyak sekali mengenai cerita-cerita yang terkait dengan orang-orang Yahudi ya. Begitu dia masuk Islam, kemudian kisah-kisah terkait dengan Bani Israel, orang Yahudi, itu dia ceritakan kepada orang-orang Islam, kepada para sahabat Kanjeng Nabi ya. Termasuk Abu Hurairah itu termasuk senang mendengarkan cerita dari Ka'bul Ahbar ini. Nah, kan kita tahu di Quran itu kan banyak ayat-ayat yang berkisah mengenai Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, itu kan semua nabi-nabi Israel, nabi-nabi orang Yahudi itu. Nah, Quran kan tidak bercerita detail ya. Quran itu bercerita detail itu kan dan lumayan utuh, itu adalah hanya satu saja, yaitu kisah Nabi Yusuf ya. Itu agak detail itu. Tapi yang lain-lain itu kan tidak terlalu detail, karena memang Quran bukan ditujukan sebagai kitab untuk cerita ya. Memang ada unsur cerita, tapi cerita itu hanya alat saja untuk menyampaikan pelajaran. Tapi tidak diniatkan sebagai ini novel, kan itu bukan novel, bukan buku cerita itu ya. Karena itu ketika Al-Quran itu bercerita mengenai nabi-nabi pada zaman Israel dulu, itu hanya kayak isyarat saja, kriptik istilahnya ya. Artinya kriptik itu tidak lengkap, hanya sepotong-sepotong, sekedar untuk memberikan clue saja, isyarat saja. Nah, disinilah peran cerita-cerita yang disebut dengan Israiliyat ya, yaitu kisah-kisah yang berasal dari tradisi Israel. Nah, ini salah satunya dibawa oleh tokoh ini, Ka'bul Ahbar ini. Jadi kisah-kisah Israiliyat yang kita jumpai dalam tafsir
Al-Quran yang ditulis oleh para ulama klasik itu sebagian besar sumbernya adalah Ka'bul Ahbar ini. Karena dia masuk Islamnya setelah Kanjeng Nabi ya. Nah, kata Ka'bul Ahbar ini tokoh menarik Ka'bul Ahbar ini ya. Menarik sekali. Dan pernah terjadi perdebatan antara Ka'bul Ahbar dengan Siti Aisyah ini mengenai kisah tentang Bani Israel ya, tentang Siti Maryam ya. Tapi itu cerita lain kali lah ya. Nah, Ka'bul Ahbar ini berkata atau bercerita begini, anna Bani Israel, sesungguhnya Bani Israel. Nah, ini kan kisah tentang Bani Israel kan. Jadi yang punya otoritas bercerita mengenai ini Ka'bul Ahbar karena dia orang Yahudi. Dan dia punya perbendaraan kisah yang banyak itu. Anna Bani Israel, sesungguhnya Bani Israel, asabahum qahtun. Mengenai Bani Israel ini qahtun ya, kemarau panjang, ya, kemarau. Fastasqa, kemudian minta hujan, berdoa minta hujan Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam. Marratin berkali-kali, famasuku, maka tidak diberikan hujan mereka ini. Padahal Nabi Musa sudah sholat istisqa itu. Fa'auha, maka memberikan wahyu Allah Ta'ala kepada Nabi Musa ya. Innila astajibu laka. Ini wahyunya dari Allah, ini begini bunyinya. Innila astajibu laka. Sesungguhnya aku tidak mengijabahi aku, tidak memenuhi aku Allah maksudnya, laka kepada engkau wahai Musa, waliman ma'aka dan kepada orang-orang yang bersama kamu sholat istisqa ini. Kenapa? Karena wafikum. Sementara, ini jumlah haliyah, dalam keadaan di antara kalian ini, namamun ada orang yang suka adu domba. Saya tidak akan mengijabahi, meluluskan permintaan hujan kamu selama di antara kalian ini ada orang yang namam ya. Adu domba. Qad asarra 'alan namimati, yang terus-menerus ya. Namam ini 'alan namimati, melakukan namimah, adu domba. Nabi Musa penasaran, siapa ini yang tukang adu domba di antara kami ini? Faqala Musa, maka bertanya Nabi Musa, ya Rabbi, wahai Tuhanku, man huwa, siapa ini orang yang tukang adu domba ini? Dullani alaihi, tunjukkanlah engkau ni kepadaku, alaihi, kepada orang namam ini, hatta nukhrija, sehingga mengusir kami kepada namam ini, mimbaidina, di antara kami semua. Qala, menjawab Allah Ta'ala, ya Musa, wahai Musa. Ini jawabannya menarik sekali ini ya. Wahai Musa, anhakum, mencegah akukum kepada kalian anin namimati, dari adu domba. Lah kok wa akunu, sementara aku namaman, adu domba. Kamu nanya kalau aku tunjukin itu sama dengan aku adu domba. Aku mencegah adu domba, masa aku melakukan adu domba? Kan nggak masuk akal itu. Artinya apa? Artinya Allah akhirnya nggak menunjukkan siapa di antara mereka ini yang tukang adu domba, yang membuat Allah tidak meluluskan permintaan hujan Nabi Musa ini. Karena nggak dikasih tahu, fatabu jami'an, maka tobatlah semua pengikutnya Nabi Musa ini, jami'an semua, fasuku, maka akhirnya diberikan hujan mereka ini. Akhirnya yang tobat semuanya, tidak hanya satu orang. Ini kisah menarik sekali ini. Wa yuqalu, dan juga dikatakan ya. Ini kisah tidak tahu dari mana sumbernya. Jadi makanya dikatakan wa yuqalu ya. Ini dalam tradisi ulama itu, kalau ada suatu kisah atau kisah atau pendapat yang tidak diketahui sumbernya dari mana, tapi karena isinya bagus tetap diceritakan ya. Tapi kita nggak boleh mengarang-arang sumbernya karena kita nggak tahu sumbernya. Karena itu dipakai redaksi yang namanya itu sighatut tamrid ya. Sighat yang menunjukkan penyakitan. Artinya informasi ini sebetulnya tidak terlalu jelas sumbernya, nggak reliable. Tapi oke lah, isinya oke gitu ya. Makanya dikatakan wa yuqalu, itu namanya sighatut tamrid ya.
redaksi atau ungkapan untuk menyatakan sakit. Artinya informasi ini sakit dalam pengertian sumbernya tidak jelas siapa. Kalau yang tadi kan jelas sumbernya dari Ka'bul Ahbar. Ini enggak ini ya. Jadi ulama itu apa ya, jujur gitu loh. Ulama zaman dulu itu jujur. Kalau informasinya ini enggak reliable ya diberikan clue tanda bahwa ini enggak reliable. Supaya orang tahu gitu ya. Nah kalau orang paham baca kitab itu tahu kenapa kok dikatakan wayuqalu. Nah, ini namanya dalam tradisi kitab kuning ya. Kitab kuning itu kitab berbahasa Arab klasik ini disebut kitab kuning ya. Kenapa kitab kuning? Karena dulu itu memang kertasnya warnanya kuning. Termasuk edisi Darul Minhaj ini juga kuning ini ya. Kuning ini. Dan kuning itu enak di mata memang. Bersahabat dengan mata kita. Nah itu jadi kalau yang tahu tentang kitab kuning itu ngerti, oh ini redaksi ini menunjukkan begini. Wayuqalu itu namanya sighatut tamrid ya. Diceritakan begini, ittaba'a, ngintil, apa ngintil itu, ngikuti rajulun seseorang, hakiman terhadap orang ahli hikmah ya. Ahli hikmah itu bukan, sekarang itu kalau ahli hikmah kan dukun, bukan itu ya. Ini kata hikmah ini sekarang mengalami degradasi ini. Payah betul itu. Di masyarakat tuh kalau disebut ahli hikmah itu dukun, tukang sembur, tukang suwo itu kan. Mbah Zainal Wong-wongan itu ahli hikmah itu. Bukan begitu, ahli hikmah itu kalau dulu itu filosof ya. Filosof, orang yang menjadi sumber kebijaksanaan, wisdom ya. Kalau di Cina itu kayak Konfusius itu hakim itu ya. Makanya Luqman al-Hakim itu bukan Luqman dukun, bukan ya. Itu Luqman yang bijak gitu ya. Jadi kata hikmah ini harus dipulihkan itu maknanya ya. Ittaba'an ngindil rajulun seseorang hakiman kepada orang bijak. Sab'ami'ati farsahin 700 farsah ya. Farsah itu ini hitungan jarak ini dalam tradisi dulu zaman ini istilah dari bahasa Persia ini farsang ya, parsang kemudian dipinjam dalam bahasa Arab jadi farsah itu ukuran jarak kira-kira ya 5 kiloan ya, satu farsah itu ya, 5,5 kilo lah kira-kira ya. Nah dalam fikih Syafi'i itu kan dikatakan jenengan itu boleh sholat qashar kalau bepergian 16 farsah ya, 16 farsah, 16 kali 5,5 kilo berapa itu ya. Jadi kalau ukuran sekarang itu ya kira-kira 83 atau 84 kilo lah ya. Nah itu baru dibolehkan sholat qashar kalau bepergian sejauh itu. Nah ini ada orang ngikuti seorang bijak sampai 700 farsah, berapa ratus kilo itu ya. Saking kepenginnya belajar itu, ngikuti sampai 700 farsah itu. Hanya sekedar visa bagi kalimatin untuk bertanya tentang 7 pertanyaan, 7 kalimat itu ya. Jadi dia kepingin belajar mengenai 7 kebijaksanaan nih. Falam maqadima falam maqadima. Ini sebetulnya ittaba'a ini bukan ngintil ya, ittaba'a ini mencari ya. Jadi ada orang menempuh jarak sampai 700 farsah untuk ketemu dengan seorang hakim ya, seorang bijak hanya untuk bertanya mengenai 7 hal. Falamma qadima, maka ketika mendatangi orang tadi alaihi kepada sang bijak tadi itu, qala berkata orang itu, inni ji'tuka lilladzi atakallahu ta'ala minal ilmi. Ini sesungguhnya aku. Ini saking orang ini saking kepengin belajarnya itu ya, sampai direwangi karoyo-royo 700 farsah itu. Ini ji'tuka, ini lebih dari 1000 meter ini. Bisa lebih banget ini ya.
7 kali 5 ya 3.500 meter kira-kira ya. 3.500 meter kilo ya, kilo 3.500 kilo itu kira-kira dari sini dari Jakarta sampai kemana itu? Jakarta Bali itu berapa ribu ya? Nggak nyampe 1.500-an paling kan, atau sekitar 1.500-an lah ya. Ini 2 kali Bali ini, dari Jakarta Bali itu. Hanya sekedar untuk nanya 7 perkara ini. Ini ji'tuka, ini sesungguhnya aku ji'tu mendatangi akuka kepada engkau lilladzi ataka, untuk sesuatu yang ataka memberikan kepada kamu Allahu Ta'ala, Allah binal ilm berupa ilmu. Aku datang untuk mencari ilmu yang sudah dianugerahkan oleh Allah kepada kamu. Akhbirni, pertama akhbirni, berilah tahu aku anis samai, tentang langit. Pertanyaannya agak unik ini. Coba kau kasih tahu aku tentang langit. Wama athqalu minha, wama dan apakah sesuatu athqalu yang, atau athqalu itu lebih berat, lebih berat minha daripada langit. Adakah sesuatu yang lebih berat daripada langit? Ya, dengan asumsi langit itu kayak benda yang dahsyat sekali besarnya ya dan beratnya. Apakah ada sesuatu yang lebih berat daripada langit? Wa anil ardi, dan dari bumi. Wama, dan apakah ausa'u lebih luas minha dari bumi? Adakah sesuatu yang lebih luas daripada bumi? Wa anil hajari, dan tentang batu. Wama aksa minhu, adakah sesuatu yang lebih keras daripada batu itu? Wa anil nari, dan tentang api. Wama aharru minha, dan apakah sesuatu yang lebih panas daripada api? Wa aniz zamhariri, dan dari sesuatu yang dingin sekali. Zamharir itu tidak sekedar es, tapi es yang dingin sekali itu ya. Wama abradu minhu, dan apakah sesuatu yang lebih dingin daripada zamharir? Wa anil bahri, dan tentang laut. Wama aghna minhu, dan apakah sesuatu yang lebih kaya daripada laut? Laut itu kaya dengan sumber protein, ada ikan segala macam. Adakah sesuatu yang lebih kaya daripada lautan itu? Wa anil yatimi, dan tentang orang yatim. Wama adzallu minhu, apakah sesuatu yang lebih hina daripada orang yatim? Nah, inilah 7 hal ini. Dia ingin tahu ini. Ini kan semua tentang kebijaksanaan ini ya. Faqala lahul hakim, menjawablah sang hakim, sang bijak ini kepada orang tersebut. Oke, sekarang kita baca jawabannya ya. Dan kita renungkan. Al-buhtanu 'alal bari'i athqalu minas samawati. Al-buhtanu bohong. Jenengan berbohong mengada-adakan sesuatu ya. 'Alal bari'i, terhadap orang yang innocent, yang tidak bersalah. Itu status apa ya? Kesalahan tindakan seperti ini tuh athqalu, lebih berat minas samawati, dari langit 7 itu ya. Betapa beratnya dosanya jenengan memfitnah orang yang tidak bersalah itu. Sekarang udah orang kayak nganggap sepele banget ya. Lebih berat daripada 7 langit. Sekarang jadi hal yang sepele saja ya. Kayak apa ya, fitnah itu biasa itu ya. Wal haqqu, dan kebenaran itu ya, ausa'u, lebih luas minal ardi, dari bumi. Oh, ini keren banget ini ya. Kebenaran itu lebih luas daripada bumi. Wal qalbu, dan hati, al qani'u, yang nerima, tidak kemerungsung ya. Tidak greedy, tidak rakus itu ya. Aghna, itu lebih kaya minal bahri, dari lautan. Hati manusia itu mungkin secara fisik ya, organnya itu kecil ya. Tetapi sikap nerimo,
itu lebih luas daripada lautan yang luasnya minta ampun itu. Jadi keren banget ini ya. Sikap nerimo itu jauh lebih luas daripada samudra. Wal khirsu wal hasadu, wal khirsu dan dan kelobaan, dan sikap tadi itu greedy atau greedy tadi itu greedy itu apa? Ya greedy apa? Serakah ya, keserakahan. Wal khirsu dan keserakahan, wal hasadu dan hasud itu ya. Aharu lebih panas minan nari dari api ya. Kan bisa merasakan kan, jenengan tuh kalau lagi hasud kepada orang itu kan panas banget di hati itu ya. Panas banget itu. Jadi hasud itu jauh lebih panas daripada api. Ini keren ini ya. Makanya orang yang hasud itu seperti dibakar api. Makanya kalau orang punya darah tinggi kok hasud itu langsung darahnya naik itu ya. Wal hajatu ilal qaribi idza lam tanjah abradu minaz zamhariri. Wal hajatu dan butuh ilal qaribi kepada orang yang dekat dengan kamu, dengan kerabat kamu. Kamu butuh sesuatu, minta kepada orang yang dekat dengan kamu. Idza lam tanjah, ketika tidak berhasil hajah ini. Dengan butuh ya, tapi butuh minta bantuan kepada orang yang paling dekat dengan jenengan. Tapi orang itu nggak bantu, itu abradu, itu lebih dingin ya, minaz zamhariri dari zamharir, dari sesuatu yang dingin, itu lebih dingin daripada musim dingin. Ya bisa merasakan kan, punya dengan butuh, minta bantuan orang yang paling dekat dengan kamu, nggak dibantu, kecewa itu menimbulkan rasa. Orang yang dikecewakan karena situasi begini itu tidak beda dengan perasaan hasud. Kalau hasud itu panas, kalau ini itu nelongso terus dingin itu. Jadi ini menarik sekali ini kebijaksanaan seorang hakim ini. Dia bisa membedakan antara perasaan orang yang ragus dan hasud ya, dengan perasaan orang yang kecewa karena minta bantuan kepada orang yang paling dekat dengan dia tapi nggak dibantu. Itu perasaannya beda. Kalau hasud tuh panas, kalau ini itu kecewa, nelongso, kayak pokoknya kayak dia nggak dipedulikan gitu ya. Jadi beda. Kalau hasud tuh panas ya, kalau ini itu kecewa. Wa qalbul kafiri, dan hatinya orang kafir yang tidak beriman itu ya, aksa itu lebih keras ya, minal hajari, dari batu. Orang yang tidak beriman itu ya, itu hatinya lebih keras daripada batu ya. Ini tentu orang yang tidak beriman tetapi pekok ya. Pekok itu apa ya, kan ada orang yang tidak beriman tapi tidak memusuhi orang yang beriman ya, sikapnya biasa, dia manusiawi. Itu bukan itu, tapi ini orang kafir tapi yang sombong dengan kekafirannya dan dan mencibir orang yang beriman dan seterusnya ya. Itu hatinya tuh lebih keras daripada batu itunya. Karena dia menganggap kebenaran hanya ada pada dia ya. Wan namamu, dan orang yang suka adu domba, idza bana amruhu, ketika menjadi jelas amruhu perkaranya namam ini ya. Artinya setelah terbongkar ya, orang adu domba terbongkar ya. Itu adzallu, lebih hina minal yatimi, dari orang yatim ya. Inilah 7 kebijaksanaan yang diburu oleh orang tadi itu sampai dia harus berjalan 700 farsah itu ya. Nah sekarang kita baca ini sudah tersedia kepada kita nggak usah jalan sampai 700 farsah ini. Duduk di rumah
sambil pegang HP ya sudah dapat 7 kebijaksanaan ini. Ini orang yang cari kebijaksanaan ini sampai harus jalan 700 farsah gitu. Jenengan layah-layah ning omah sambil makan kuaci sudah dapat ini 7 kebijaksanaan. Enak banget itu ya. Nah inilah jadi betapa adu domba itu apa ya? Itu lebih hina daripada anak-anak yang orang yang melakukan adu domba itu statusnya lebih hina daripada anak yang terlantar. Itu kira-kira begitu ya. Jadi provokasi itu membuat kamu hina, lebih hina daripada anak terlantar di jalan-jalan itu, anak yatim yang tidak terurus itu ya. Itulah statusnya orang yang namam atau adu domba itu ya. Nah, sekian ngaji Ihya. Minggu depan kita akan baca mengenai apa itu yang disebut dengan namimah, definisinya apa, dan apa bagaimana cara menangkal namimah dan seterusnya. Tapi akan kita baca minggu depan. Sekian, mari kita tutup ngaji Ihya seperti biasa dengan bacaan sholawat tibbil qulub sambil kita niatkan tawassul dengan sholawat ini ya, untuk perlindungan kita semua dari pandemi ini dan juga untuk keluarga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang ikut ngaji lewat